Rimuru memanggil 700 iblis ke medan tempur. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Rimuru dan juga para bawahannya, yaitu Benimaru, Shion, Diablo, dan juga Soi terjebak di istana impiannya Rudra, sang kaisar dari Kekaisaran Timur. Berhasil dikendalikannya Veldora membuat Rimuru sangat marah. Bahkan Raja Kebijaksanaan Raphael yang jelas sekali merupakan asisten andalan dari Rimuru meminta maaf kepada Rimuru karena dirinya tidak bisa memprediksi kalau Veldora akan dikendalikan semudah ini. Setelah menggunakan kemampuan analisis dari Raphael, pada akhirnya Raphael menemukan cara untuk keluar dari istana tersebut dan Rimuru juga para bawahannya tiba di medan tempur. Di depannya dia bisa melihat dua naga sejati dan sebuah kapal perang berada di belakang mereka. Musuh saat ini tepat berada di depan Rimuru dan peringatan bahaya terus-terusan keluar dari Raja Kebijaksanaan Raphael. Rimuru pun lalu mendiamkan Raphael dengan sebuah perintah, dan perintah itu kemudian disambut dengan salah satu saran yang merupakan saran terbaik dalam pertempuran ini. Raphael lalu menyarankan kepada Rimuru untuk melakukan aksi paling optimal dalam kondisi ini, pemanggilan iblis. Rimuru menyadari kalau saat ini pasukannya sedang kalah jumlah, dan usulan dari Raphael sebenarnya benar-benar bagus dikarenakan kalah jumlah cukup menambah jumlah saja untuk membuat mereka bisa memenangkan pertempuran. Dari atas dia bisa melihat Felgrin melihat mereka dengan sangat terkejut. Felgrin pasti menyangka kalau benteng impian yang dia lakukan dan Rudra lakukan bisa menjaga Rimuru supaya tidak bisa keluar. Namun kenyataannya bagi Raphael untuk keluar dari tempat tersebut sangatlah mudah. Rimuru lalu mencoba terhubung dengan para bawahannya melalui koridor jiwa yang dia lacak melalui hubungan dengan para bawahannya tersebut. Dia langsung menghubungi Testarossa Ultima Carrera dan menanyakan kepada mereka apakah mereka bisa bergerak. Rencana Rimuru saat ini adalah menggunakan sisa 300.000 jiwa hasil menipu Geek Crimson dan memberikannya kepada mereka supaya mereka memiliki kegunaan lebih di medan tempur. Meskipun begitu, seseorang dari pihak Kekaisaran Timur tampaknya bisa melihat bahaya dan juga potensi dari Rimuru yang saat ini tiba di medan tempur. Tanpa aba-aba, Kondo Tatsuya langsung menembakkan peluru ke arah Rimuru. Namun berkat Raja Kebijaksanaan Raphael dan kemampuan pertahanan absolut dari Raja Perjanjian Uriel, dia berhasil menghapus serangan tersebut. Menurut Rimuru, serangan yang dikeluarkan oleh Kondo Tatsuya ini bahkan tidak sekuat serangan yang dia berikan kepada Veldora. Meskipun kecepatan serangan ini pada dasarnya beberapa kali kecepatan suara, namun serangan ini bahkan hampir tidak menyentuh Rimuru sedikit pun. Setelah serangan dari Kondo Tatsuya dilakukan, Raphael lalu menganalisis serangan tersebut yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan barir. Dan tidak hanya itu, serangan tersebut juga mampu menghancurkan pikiran dan sirkuit sihir. Setelah melakukan analyze and assess, salah satu kemampuan dari Raja Kebijaksanaan Raphael, maka ditemukanlah kalau serangan dari Kondo Tatsuya adalah merupakan serangan yang berasal dari ultimate skill Conviction King Sandalphor. Raphael langsung mengeluarkan rencana untuk melakukan serangan balasan kepada ultimate skill tersebut. Meskipun begitu, Rimuru mengabaikan analisis dari Raja Kebijaksanaan Raphael. Setelah eksekusi serangan Kondo Tatsuya, dia lalu memandangi Kondo, Damrada, dan para perangkat Kekaisaran Timur lainnya dan memutuskan untuk berurusan dengan mereka nanti. Serangan yang Kondo Tatsuya lakukan pada Veldora pada dasarnya benar-benar mengancam. Kecepatan serangan Kondo kepada Veldora bahkan hampir mendekati kecepatan cahaya. Perbandingan antara serangan Kondo Tatsuya sebelumnya dengan serangan Kondo Tatsuya kepada Rimuru sekarang adalah seperti langit dan bumi. Dan Rimuru menyimpulkan kalau serangan tersebut tidak lagi bisa digunakan. Setelahnya, Kondo memutuskan untuk pindah ke tempat lain, dan kemungkinan hal ini terjadi karena Kondo berupaya untuk melindungi Rudra. Rimuru lalu mengabaikan Kondo, dan selanjutnya dia melakukan apa yang Raja Kebijaksanaan Raphael sarankan kepada dirinya sebelumnya.
Dia lalu memanggil para iblis dan setelahnya dia lalu menciptakan Greater Demon Summoning Gate Creation. Sebuah lingkaran sihir besar kemudian muncul di langit dan dari lingkaran tersebut muncullah sebuah gerbang raksasa yang memperlihatkan aura yang luar biasa gelap dan jahat. Gerbang ini berhasil melampaui dimensi ruang dan waktu dan lalu memanggil para iblis yang terhubung dengan Rimuru melalui koridor jiwanya. Yang pertama kali merespon panggilan tersebut adalah 3 gadis iblis, Testarossa, Altima, dan Carrera. Setelahnya 2 Demon Peer dan juga 4 Archdemon muncul, diikuti dengan sekitar 600 para bawahan mereka, yang kebanyakan adalah iblis Black Number. Diablo yang ternyata benar-benar bisa diandalkan pada dasarnya telah mengirim para bawahannya untuk mempertahankan kota. Selain daripada Venom yang menjadi pengawal dari Masayuki, para bawahan iblis yang tidak memiliki pekerjaan datang ke medan tempur. Kesemua iblis tersebut lalu berlutut di hadapan Rimuru dan pertempuran antara Kekaisaran Timur dengan Tempest dengan perang besar-besaran antara kedua pihak tersebut dimulai sekarang.